Di kawasan elit di Jakarta, berdiri sebuah rumah yang justru penuh kisah seram dan menakutkan warga ibu kota. Cerita yang beredar, patung-patung ini setiap pagi berpindah posisi. Patung bukan patung biasa. Di rumah horor di kawasan elit Jakarta ini, patung-patung di sana konon bisa berpindah posisi setiap hari tanpa ada orang yang menggerakkan sama sekali. Good people, sebagai pusat perputaran ekonomi di Indonesia, Jakarta menghadirkan kontras cerita tentang kondisi warganya. Ada yang harus berjibaku saban hari, ada pula yang nyaman bernaung di tempat megah. Tapi menariknya, dari kawasan elit dengan harga termahal di Jakarta ini, hadir pula legenda tentang sebuah bangunan yang jauh dari kemewahan. Rumah itu dibiarkan terbengkalai. Meski tak berpenghuni, tapi banyak yang meyakini jika ada sosok tak kasat mata mendiami tempat tersebut. Kehadiran sosok astral di sana konon kerap mengganggu manusia. Jadi lewat depan rumahnya kita lihat sama anjing gonggong anjing itu di dalam rumah warna coklat gitu kan. Kita muter lagi sekali. Pas kita belok di depan rumahnya udah ada laki-laki diem gini aja, pakai jaket panjang gitu. Aneh banget kan di Indonesia pakai jaket panjang, pakai jaket warna coklat gitu, diem aja. Ini dia nih, ini rumahnya, ini dia di depannya. Kita lewat pelan-pelan gitu, ngeliatin, sama-sama lihat-lihatan. Pas sampai belakang mobil hilang orangnya kan. Serius? Iya, lagi nih, mana orangnya? Nggak ada. Di atas jendela itu pertama selendang terbang. Nggak lama katanya ada kepala nenek-nenek ngeliatin kita gitu, tapi keluar dari kaca gitu. Terus mulai nih ngomongnya, mulai nyeret-nyeret. Oh, teman-teman gue sini. Temen aku nih ngomongin, kenapa Masuk. wah jangan kerasukan. Good people, rumah yang dikenal dengan banyak patung-patung hewan di dalamnya itu juga menghadirkan aneka versi berisi kisah ngeri. Konon orang-orang yang tubuh mereka dirasuki bisa memandang patung ini lewat mata batin dengan penampakan berbeda. Patung-patung ini disebut bisa hidup layaknya wujud asli binatang tersebut. Besoknya kita tanya pas sadar, lu kenapa sih gitu? Iya, dia kayaknya dia diundang masuk ke rumah itu. Dia lihat tuh Rumahnya. nggak, dia lihat kayak beneran macan dua. Tapi versi hidupnya ya, kalau yang di rumahnya kan versi patungnya. Iya. Jadi dia jalan di lorong hitam, macan, burung. Dan layaknya tempat dengan kisah-kisah horor, mengular banyak cerita tentang penyebab bangunan itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kisah suram di masa silam disebut-sebut memicu rentetan kisah angker di sana. Di depan pagarnya itu ada satu plang nama besar, tuliskan Esmeralda. Ya mungkin karena itu rumah ini dinamakan sebagai rumah Esmeralda. Rumor yang beredar waktu itu cukup bikin gue takut sih sebenarnya. Jadi dulu rumah itu sempat dipakai sebagai tempat pemujaan setan katanya. Nah, waktu orang-orangnya lagi mengadakan ritual dan saat mereka dalam kondisi kesurupan, mereka tiba-tiba meninggal secara misterius. Ada yang mengatakan bahwa mereka ditembaki sampai tewas di tempat. Nih Bunda, kacamata spiritual ya. Kita kacamata spiritual memang angker. Rumah itu sangat angker sekali karena terjadi ada yang dibunuh pada waktu itu, yaitu orang pribumi wanita. Kemudian ada yang yaitu noni-noni Belanda.
Nah, di ruang tamu. Nah, masalah apa? Yaitu masalah percintaan, yaitu percintaan orang pribumi dengan noni-noni Belanda yang tidak disetujui, yang akhirnya keputusannya yaitu bunuh diri. Good people, dari banyak cerita keberadaan aneka patung di sana, bukan sekedar hiasan belaka. Konon, patung elang di bagian atasnya kerap mengeluarkan suara misterius, layaknya burung elang sedang terbang. Ada satu pemandangan yang agak mengganggu saat itu di gue. Semua patung ini itu mukanya ngeliat ke atas, jadi menghadap ke langit gitu. Gue mengikuti pandangan dari si patung-patung ini. Gue ngeliat ke atas juga. Jadi di atas rumah itu ada 2 patung elang. Nah, setelah gue kembalikan tatapan gue ke bawah, tiba-tiba gue denger suara burung elang. Lo tau kan suara burung elang lagi terbang tuh kayak gimana gitu. Gue langsung bertanya sama si bapak penjaga tadi kan, apakah di sekitar situ ada orang yang memelihara elang. Si bapaknya bilang nggak ada mbak, katanya. Terus ada satu pertanyaan dia ke gue yang sukses bikin gue langsung minta pulang saat itu juga. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, mbak denger ya, katanya gitu. Kalau Bunda melihat dengan catatan bukan kerajaan gaib, tetapi tempat berkumpulnya gaib-gaib dari arah manapun. Roh-roh gentayangan masih ada. Dalam arti notabene-nya yaitu roh-roh gentayangan atau gaib yang negatif. Dan patung-patung tersebut bukan hanya menghadirkan bunyi seperti binatang, tapi juga bisa berpindah tempat tanpa ada yang menggerakkan sama sekali. Cerita yang beredar, patung-patung ini setiap pagi berpindah posisi. Kalau Bunda melihat dalam kacamata spiritual itu jelas sekali, yaitu noni-noni Belanda yang gantung diri di ruang tengah. Good people, meninggalkan cerita patung-patung yang konon bisa bergerak sendiri di rumah angker di kawasan elit di Jakarta.